Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kaltim Pos, kita berjumpa kembali dalam Kaltim Pos Talk Show pada sore hari ini di Gedung Biru Kaltim Pos. Kami kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Bang Irwan Peco, anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, dan beliau saat ini duduk di Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan. Selamat sore Bang Irwan. Selamat sore Bang Haji. Ya, selamat datang di Gedung Biru Kaltim Pos. Inilah media pertama dan terbesar di ibu kota Nusantara. Iya. Dan ada sejarah Bang Irwan. Biasanya politisi yang sudah mampir ke Gedung Biru itu trennya akan naik. Wah, Trennya alhamdulillah. akan naik, elektabilitasnya akan naik. Amin. Dulu Pak Jokowi datang ke Gedung Biru terbukti kan. Iya. Karena Gedung Biru itu kan filosofinya langit. Karena langit kan selalu di atas gitu. Mudah-mudahan Bismillah Bang Irwan, kalau sudah mampir ke Gedung Biru Kaltim Pos, Insya Allah nanti Bang Irwan, saya nggak tahu nih proyeksinya apakah nanti di 2024. Tadi kita sudah diskusi di bawah teman-teman, apakah Bang Irwan ini akan masih tetap di DPR RI atau bergeser ini nanti ke Lamin Etam ke KT1 Kalimantan Timur. Nanti kita akan diskusikan. Tapi sore hari ini kita akan coba mendiskusikan terkait dengan persoalan infrastruktur, sahabat Kaltim Pos, karena kebetulan Bang Irwan ini duduk di Komisi 5 yang membidangi infrastruktur dan perhubungan kaitannya dengan Kalimantan Timur yang telah ditetapkan sebagai ibu kota Nusantara. Tentu saja kita berharap pembangunan IKN itu memiliki efek yang juga meluas, tidak hanya di Kalimantan Timur, bahkan konektivitas itu harus terbangun sampai di seregional Kalimantan. Saya kira Bang Irwan sependapat lah dengan kami bahwa kalau berbicara persoalan infrastruktur, Kalimantan ini memang sepertinya selalu ketinggalan kan ya, dibanding dengan Indonesia wilayah barat. Sumatera, Sulawesi jauh lebih baik dibandingkan Kalimantan Timur. Ya ada yang mengatakan IKN itu bagian dari hadiah lah dari kepada Kalimantan Timur yang selama ini selalu ketinggalan kaitannya dengan persoalan infrastruktur. Kita masih banyak daerah-daerah yang mengalami hambatan ya, ketersolusian. Dan ya mudah-mudahan saja apa yang orang katakan itu berkah memang betul-betul nanti menjadi berkah bagi Kaltim. Tapi saya ingin mengawali ini Bang Irwan. Bang Irwan kan menjadi suara, perpanjangan suara masyarakat Kaltim di DPR RI di Senayan kaitannya dengan persoalan infrastruktur. Tentu Mas Irwan sudah mempunyai bacaan yang tebal lah bagaimana memotret kondisi infrastruktur di Kalimantan Timur, dan saya yakin ini sudah sering sekali sahabat KP disuarakan oleh Bang Irwan, karena dari beberapa anggota DPR RI Dapil Kaltim tidak banyak sebetulnya kalau publik menilai ya, hanya ada beberapa orang yang mampu dia mengkomunikasikan pikiran-pikiran publik secara formal di institusi DPR RI, dan dari beberapa anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur yang kita tahu banyak menyuarakan aspirasi itu dan memanfaatkan politik itu untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi persoalan di daerah, salah satunya adalah Bang Irwan. Semua saya yakin masyarakat Kaltim sudah tahu lah, banyak kehebohan dari Senayan karena Bang Irwan. Jadi akhirnya orang menjadi tahu, oh Bang Irwan ini Dapil Kaltim tuh. Nah seperti itulah, tidak banyak, dan tentu bagi kami, bagi masyarakat Kaltim, ya peran itulah sebetulnya kita kehendaki, bahwa kita memiliki anggota DPR yang menjadi perpanjangan suara, dia menyuarakan apa yang ada di persoalan ada yang di daerah. Mungkin Bang Irwan bisa memotret bagaimana kondisi infrastruktur di Kaltim saat ini, mungkin dari ke belakang saat ini seperti apa Bang Irwan? Ya. Terima kasih Bang Ajit. Ya, saya sudah diterima di Gedung Biru ini. Tapi habitat saya memang suka gedung-gedung biru gitu, Bang Ajit. Jadi saya sangat bahagia bisa hadir di Gedung Kaltim. Apalagi kalau ada Bang Nersinya ya. Iya. Sangat senang hadir di Gedung Biru Kaltim Pos. Mudah-mudahan Kaltim Pos terus maju dan selamat sudah jadi media ibu kota. Siap. Ya, kalau media nasional dari dulu lah ya. Iya. Bagi saya sih infrastruktur Kaltim tuh memang kita harus
gentleman akui bahwa kita masih tertinggal. Makanya salah satu juga yang mendasari saya waktu itu meminta penugasan di Komisi yang bidang infrastruktur. Nah, sebelum 2020 itu contohnya saja untuk penanganan jalan nasional kita tuh paket multiersnya tuh hanya 4 Bang Andi. Oke. Tetapi alhamdulillah 2021, 2022 termasuk 2023 sekarang tuh kita bisa tingkatkan tuh per tahunnya tuh minimal 14 paket multiers, dan itu sebenarnya bisa kemudian mendorong salah satu sektor misalnya infrastruktur jalan nasional kita tuh pelan-pelan naik. Waktu saya mulai itu 60% kelaikan jalan nasional di Kaltim itu. Nah sekarang udah ada pada 86, mudah-mudahan nanti di akhir tahun 2024 udah sama dengan di Jawa, yaitu di atas 90%. Tinggal ini segmen kita, jalan nasional kita itu dari Kota Bangun, Kutai Kartanegara ke Gusik, Melak di Kutai Barat, juga segmen dari Bontang, Sangatta Simpang Perdau, yang lainnya alhamdulillah cukup tersambung mulus. Saya sebenarnya optimis gitu di awal melihat progres bagaimana mendorong APBN kita untuk infrastruktur di Kaltim, juga di sektor transportasi ya, karena saya juga bermitra dengan Kementerian Perhubungan. Tapi sejak adanya IKN ya, justru saya agak khawatir. Kenapa khawatir? Khawatir karena saya tadi pikirnya IKN ini dananya on top sendiri gitu. Direktif sendiri, ternyata masih banyak juga kemudian menggunakan dana reguler yang seharusnya ada kita pembangunan untuk di Kaltim. Contohnya pembangunan kita kan punya rencana sudah sejak lama sebelum ada IKN, misalnya Bendungan Telake, ya ada Bendungan Muara Asa di Kubar, kemudian penanganan jalan kita. Tetapi karena dengan adanya IKN ada mengalami pelambatan, ya karena digunakan untuk IKN. Nah, saya pikir inilah yang kemudian kami fokus untuk terus ya menyuarakan ke pemerintah pusat bahwa kami sangat senang dengan adanya IKN dan minta agar IKN bisa fungsional di 2024. Tetapi jangan lupakan bahwa anggaran untuk infrastruktur baik jalan, kemudian sumber daya air, keciptakaryaan dan lain-lainnya itu juga harus tetap sama. Ya, jangan kemudian anggaran ini yang kemudian masuk ke dalam IKN. Karena kalau itu artinya bisa saja nanti saat IKN fungsional justru terjadi kesenjangan infrastruktur di Kalimantan Timur. Bayangin Pak Jid, karena kita kemudian fokus bangun IKN yang menggunakan dana reguler kita, yang kita sudah mulai meningkat ini, tiba-tiba misalnya kawan kita dari Aceh atau kawan kita dari Papua, mereka terbang sini lebih dulu nyampe di Sepaku, daripada orang misalnya daripada dari Mahulu atau dari Berau, ya kan, karena infrastruktur kita belum tuntas. Makanya kami terus ini fokus bagaimana nanti di 2024 bisa fungsional IKN, tetapi jalan kita sudah tuntas, bandara-bandara perintis kita juga baik, laik gitu, aman. Kemudian kita juga bangun beberapa bandara di beberapa kabupaten kota yang menghubungkan ke sini, sehingga keadilan itu ada, tidak terjadi kesenjangan seperti yang contoh tadi. Ya. Kalau kenaikan ini dari proyek multies ya dari 4 kemudian melompat menjadi 14 itu, apakah untuk infrastruktur meliputi darat, udara, laut atau seperti itu, Pak Irwan? Itu yang 14 paket multies itu jalan nasional kita. Jalan nasional, jalan nasional. Ya. Tapi sama, kita juga misalnya di sektor transportasi, beberapa bandara kita tadi yang tidak tertangani berhasil kita dorong ya, baik menggunakan dana SBSN, juga APBN murni. Kita perbaiki, contohnya misalnya APT Pranoto, kita perbaiki drainase runway-nya selama ini banjir, kemudian taxiway-nya baru satu, kita buatkan taxiway lagi agar, kan dulu pernah kasus amblas kan ya. Nah ini sekarang punya taxiway kiri kanan, keluar masuknya bagus, dan juga kita perbagusi juga landscape-nya. Kita juga bangun, kembangkan bandara di Kalimarau, juga sekarang merencanakan beberapa bandara di Mahulu juga di Pasir. Kita dorong seperti itu. Jadi sebenarnya fokusnya bukan hanya bicara jalan, tapi yang tadi saya bilang kita dorong juga kebutuhan air kita juga masih kurang. Kebutuhan air untuk pertanian
irigasi dan daerah irigasi juga kurang, sehingga kita juga harus tetap bangun bendungan, ya. Bendungan sepaku semua itu bukan untuk IKN, Bang Ajit. Tadinya untuk supply untuk masyarakat Balikpapan gitu, termasuk juga. Jadi kalau ada yang mengklaim sepaku itu proyek dari IKN, sebetulnya salah ya. Itu di awal ya, keliru ya. Keliru banget. Nah itu saya bilang, harusnya kita bangun waktu itu sudah lelang sepaku dan Telake. Bendungan Telake ini kan sangat penting sekali. Iya. Terkait dengan pengendalian banjir di Pasir dan juga di PPU, juga untuk kemudian pengaturan tata air puluhan ribu sawah yang ada di daerah irigasi Sebakung di Longikis, Longkali gitu. Nah, tetapi salah satunya kemudian terkendala karena sebagian dana reguler kita itu digunakan untuk IKN. Kan pintunya sama aja nih, sama PUPR gitu. Saya kira memang infrastruktur sumber daya air juga penting ya. Karena kaitannya dengan food estate kan, karena bagaimanapun sebetulnya food estate itu sebagai potensi yang bisa dikembangkan di wilayah Kaltim ya Pak Irwan karena pasti kan IKN akan membutuhkan supply kaitannya dengan kebutuhan pangannya itu kan. Kalau melihat dari Kaltim, kira-kira yang potensial untuk dikembangkan dan infrastruktur sumber daya airnya belum baik, selain mungkin sepaku, daerah mana lagi Pak? Kita punya segitiga bendungan sebenarnya yang harus tuntas di Kaltim, ada atau tidak ada IKN. Ada bendungan Marangkayu di Kutai Kartanegara, bendungan Muara Asa di Kubar, kemudian bendungan Telake di Pasir PPU. Ini sebenarnya yang bisa membuat Kaltim itu memang betul-betul jadi daerah yang agribisnis gitu, agroindustri. Kenapa? Ini sangat potensial. Nah, bendungan Marangkayu ini kan udah mangkrak tuh puluhan tahun. Insya Allah kita tuntasin 2024 sudah bisa fungsional, tergenang air kita genangi. Nah, bendungan Muara Asa ini terkendala karena dananya ketarik ke IKN. Bendungan Telake juga ketunda gara-gara IKN. Tetapi apapun itu kita harus selesaikan 3 bendungan ini untuk kemudian mendorong kemajuan sektor pertanian ya, daerah irigasi kita juga untuk kebutuhan air bersih di Kaltim. Ya kalau bicara mengenai problem infrastruktur, peran pemerintah di daerah juga memiliki peran yang cukup strategis kan, bukan hanya mengandalkan dana APBN ya Pak Irwan ya. Bagaimana nih Bang Irwan sebagai politisi lah, open aja lah melihat kinerja eksekutif baik itu di level provinsi ataupun daerah kaitannya dengan pembenahan infrastruktur di Kaltim. Nah itu di situ saya khawatirnya, kalau saya dalam posisi sebagai anggota Komisi 5 DPR RI, saya sangat yakin permasalahan jalan nasional tuntas di akhir 2024. Tapi saya keliling Kaltim melihat kondisi jalan-jalan provinsi dan jalan kabupaten, apalagi jalan desa antar desa kita sangat-sangat menyedihkan. Dan itu kalaupun jalan nasional mungkin bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi kalau tidak terintegrasi dengan jalan provinsi, jalan kabupaten itu nggak bisa melakukan percepatan pembangunan di desa. Ini ada kejadian nih Bang Ajit yang menarik. Saya ke Muara Bengkal, Morencalong, sebuah kecamatan yang ada di Kutai Timur. Mereka tanam karet. Pas 5 tahun sudah panen, nggak ada orang datang karena jalannya masih di dalam kawasan hutan, berada di dalam izin pemanfaatan hasil hutan tanaman. Dan dalam kondisi rusak. Itu yang terjadi tuh Bang Ajit. Komunitas karet ya? Iya. Gimana tuh, gampang juga dipermainkan harganya dan lain-lainnya. Belum lagi yang petani padi dan hasil-hasil lainnya. Nah, itulah integrasi infrastruktur ini menjadi kunci kalau kita mau pemerataan pembangunan di Kaltim sampai ke desa ini terwujud. Saya pikir fokus pemerintah daerah harusnya bisa menuntaskan dulu jaringan infrastruktur sampai desa, baru kemudian fokus pada pengembangan sektor lainnya gitu. Karena bagaimanapun aksesibilitas yang baik itu kan menjadi akselerasi ya untuk ekonomi masyarakat ya. Ya, ketika memiliki komoditas yang melimpah tetapi ada problem aksesibilitas, ya kesian masyarakatnya ya kan. Ya, ini baru saja terjadi Bang Ajit. Saya masuk Pasir. Di Muara Komam itu ada di seberang sungai itu ada 6 desa, tetapi hanya dihubungkan oleh jembatan kayu yang sekarang sudah sangat berbahaya. Ya,
pasti kan itu menghambat alur mobilitas logistik ya. Kendaraan truk mungkin nggak mungkin masuk. Otomatis 6 desa ini udah mengalami stagnasi puluhan tahun, keterlambatan pembangunan karena tidak dibangun jembatan permanen. Padahal kalau hanya biayanya seberapa dibanding kemudian membuat kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas dan atau kegiatan-kegiatan seremoni dan yang lainnya. Ini kalau ada update terbaru ini, Bung Irwan, APBD Kaltim ini, melompatnya lumayan ini, ya kan, 17,2 triliun ya kalau dibanding tahun sebelumnya. Ya. Jadi pikiran orang awam tentu berpikir, dengan anggaran yang tinggi ya mudah-mudahan alokasi anggaran yang dialokasikan oleh ke infrastruktur juga naik gitu. Tapi saya nggak tahu lah seperti apa polisi di 2023. Mungkin kalau Bang Irwan sudah punya gambaran karena saya yakin dekat dengan Pak Gubernur kan. Ya rata-rata yang kebetulan saya juga di Banggar DPR RI, saya juga di Panja untuk transfer daerah dan dana desa. Kita memang mendorong untuk peningkatan termasuk dana bagi hasil dan transfer daerah, termasuk DAK dan lain-lainnya, makanya cukup signifikan naiknya di samping pengaruh harga batu bara ya. Tetapi saya melihat ini tidak sebagai momentum sebenarnya untuk perbaikan pada infrastruktur itu. Contohnya di beberapa pemerintahan daerah, kenaikan dari APBD mereka yang signifikan itu tidak terlihat dari kenaikan dana untuk fokus penanganan infrastrukturnya. Ya. Justru sebagian dana-dana itu hanya pecah jadi PL-PL gitu. Kalau sudah pecah jadi PL-PL sampai triliunan gitu, nggak jadi apa-apa, ya, nggak bisa kemudian membangun jalan kabupaten puluhan kilometer, jalan kecamatan puluhan kilometer gitu, tapi hanya menjadi kegiatan-kegiatan kecil yang nggak terlihat. Kalau akses ini, Bung Irwan, akses dari Kaltim ke Kalteng itu sudah nyambung belum ya? Ya ini akses Kaltim ke Kalteng itu ada di simpang hubungkan batas Kalbar, ya, tembus Long Apari ke Long Pahangai, nanti dari Long Pahangai turun ke Lombagun, Lombagun Tering, ya masuk Kubar ya. Di tahun 2024 nanti. Ini juga sebentar lagi tuntas. Saya pikir tersambung tahun 2024 dan kita terus akan tingkatkan. Sehingga nanti dari Kalbar itu ke IKN bisa lewat perbatasan Kalau kita. saya Bung Irwan terus terang mainnya masih kurang jauh ini kan. Perbatasan Kaltim ke Kalteng yang via Kubar ya? Ya, via Kubar di Simpang Gusik ya. Atau yang lebih sering kalau Kalsel ya. Kalau Kalsel kan udah relatif baik gitu kan. Kalau kondisi saat ini seperti apa yang dari Kubar ke Kalteng itu masih kondisi infrastrukturnya? Lagi penanganan. Sebagian sudah rigid. Ya, sebagian selesai dengan multi-year sampai akhir 2024. Udah kita setujui di Komisi 5 DPR RI. Ini kembali lagi ke ini persoalan harapan nih, hope gitu kan, agar jangan sampai pembangunan IKN itu ya baik hanya di IKN saja, tetapi tidak mengalir ke zona-zona penyangganya, kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Bahwa infrastruktur harus terintegrasi, terkoneksi, tapi saya nggak tahu gambarannya karena saya yakin Bung Irwan kan banyak diskusi dengan PPN Bappenas, dengan Kementerian PUPR untuk long termnya apakah memang nanti desainnya akan mengarah ke sana bahwa dari KN nanti akan secara konektivitas juga akan baik ke kabupaten kota di kawasan kota-kota penyangga. Gimana? Ya, kita udah ada rencana desainnya. Jadi dari KIPP itu kita kan sekarang bangun nih akses tol ya Balikpapan. Kemudian dari KIPP juga ke PPU. Ya, yang kita tahu kan nanti Lingkar Sepaku itu ya, tol Lingkar Sepaku kemudian dari Bandar Sepinggan ke IKN. Nah, kita juga akan bangun jalan nasional poros yang menghubungkan Sepaku dengan Tenggarong, kemudian Sepaku dengan Gusik, Kubar, juga sepaku dengan perbatasan Kalteng Moratewe. Nah, jadi tol itu? Ya. Tol? Ya. Itu nanti yang merupakan penghubung ya dengan kabupaten-kabupaten penyangga juga lintas provinsi. Jadi itu sudah ada di desain di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.
dan tinggal kita nanti melaksanakan secara tahapan pasca IKN-nya juga fungsional gitu. Saya pikir itu keharusan ya Bang Ajit dibangun itu, karena kalau itu tidak terbuka, poros dari Sepaku ke Kukar, kemudian poros Sepaku ke Kubar, termasuk poros Sepaku ke Kalteng, itu justru akan mengisolir daerah-daerah penyangga terlalu jauh yang muter dari Sepaku ke Samarinda, kemudian ke Kukar, ke Kubar, dan itu menjadi prioritas untuk kawan-kawan di PUPR. Ini Bang Irwan, kebetulan ini tadi saya ini ngumpul-ngumpul diskusi, kebetulan ada agenda di Balikpapan, ada penandatanganan ya dari PBPH, perusahaan-perusahaan di sektor perkayuan. Mereka mendapatkan target untuk tebangan dan penanaman di 2023, dan mereka menyampaikan harapan-harapannya, keluhan-keluhannya kaitannya dengan pembangunan di ibu kota negara kan. Nah, keluhan mereka adalah mumpung ada Bang Irwan nih, saya sampaikan supaya Bang Irwan nanti meneruskan lah ke Kementerian PUPR kan begitu. Keluhan mereka adalah sampai saat ini mereka tidak tahu apakah dalam pembangunan di IKN itu, entah gedung apapun itu, yang menggunakan kebutuhannya untuk penggunaan material kayu. Karena dalam proses berjalan ini mereka IKN itu menggunakan aluminium dan galvanis baja. Nah, seperti itu. Nah, ada harapan mereka dalam situasi pasar global yang sedang kurang baik, harga kayu itu turun lumayan signifikan, hampir 50%, sehingga mereka berharap ada keseimbangan antara ekspor dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Dan di Kaltim kebetulan ada IKN gitu kan. Mereka berharap ada komoditas dari sektor perkawinan yang bisa masuk di proyek-proyek di IKN. Kan memang kalau bicara kayu ya Kaltim, kalau bicara aluminium galvanis pasti bukan dari Kaltim ya. Gimana? Kebetulan nih Bung Irwan ini kan backgroundnya kan ke hutan juga. Iya. Gimana Bung Irwan? Ya, saya sih setuju ya. Memang di IKN sekarang bangunan-bangunan hunian untuk pekerja, kemudian bangunan yang lain itu banyak menggunakan knockdown ya. Aluminium, baja. Saya pikir optimalisasi hasil pemampatan hasil hutan yang ada di Kaltim itu bisa dioptimalkan untuk penggunaan bangunan di IKN. Tetapi saya tidak setuju kalau itu kemudian digenjot. Apalagi menambah misalnya target tebangan dan lain-lainnya, karena itu berpengaruh pada degradasi hutan kita, termasuk deforestasi gitu. Tetapi kalau kita kemudian ingin mengoptimalkan target tebangan yang ada sekarang, yang kemudian misalnya mengalami dampak harga yang menurun gitu, kemudian kita gunakan untuk ikan, saya pikir sepakat, daripada kemudian dibawa keluar dengan harga yang yang rendah, lebih baik kita gunakan untuk di IKN untuk kebutuhan IKN tanpa harus menambah target tebangan. Ya, karena kitanya kan nggak suka budaya mumpung gitu kan, karena tiba-tiba gini akhirnya ditambah target tebangan masing-masing perusahaan itu, yang ada mengembalikannya kapan jadi hutan kembali gitu. Begitu harga bagus, bayar tebangannya kenceng lagi gitu. Ya, makanya ini juga hati-hati, tapi ide untuk pemanfaatan hasil produksi kayu yang ada di Kaltim untuk ikan itu ide yang bagus, selama saya pikir tidak menambah kuota tebangan yang ada. Evaluasi umum lah, Bung Irwan, kaitannya dengan pembangunan di IKN yang ya kita semua sudah tahu 2024 pemerintahan sudah harus berpindah. Apakah berjalan on progress atau gimana kalau Bang Irwan melihat? Saya melihat ada tantangan yang besar ya kepada pemerintah, karena saya melihat mereka betul-betul penggunaan dana APBN murni untuk membangun jaringan jalan, istana negara, ya, kemudian kantor kementerian,
yang mana kemudian kalau ada guncangan terhadap APBN kita itu juga sangat berpengaruh. Oke, kita kemudian optimis bisa fungsional di 2024, bisa upacara, tetapi saya pikir yang terbaik adalah bagaimana memikirkan konsep IKN ini bisa diterima oleh dunia luar, sehingga dunia investasi juga bisa masuk mengurangi beban-beban APBN di situ. Dan yang paling penting sebenarnya manfaat IKN itu sendiri untuk wilayah sekitar. Karena ini kan sebenarnya potensinya harusnya udah ada manfaatnya buat daerah. Sekarang udah 7.000 pekerja di dalam, ya tentu butuh makanan, ya butuh pangan dan lainnya. Apakah itu semua dari Balikpapan atau PPU? Itu loh pertanyaannya. Jangan-jangan untuk kebutuhan sehari-hari para pekerja atau material dan lainnya itu justru semua dari luar. Jadi apakah kemudian manfaatnya itu kita bisa peroleh setelah IKN fungsional? Padahal saat ini pun sudah harus berdampak pada masyarakat yang ada di wilayah-wilayah IKN ini, terutama di PPU dan Balikpapan. Ada ini enggak, Bung Irwan, memitigasi setelah pembangunan IKN ini berjalan kaitannya dengan persoalan-persoalan sosial? Ada yang disampaikan ke Bung Irwan dan mereka berharap itu didengar oleh otorita, oleh pemerintah pusat? Ya, banyak sekali masalah otorita ini. Saya mendengar tanah masyarakat dihargain rendah. Ya, itu ada yang dipaksa gitu dengan cara-cara yang tidak prosedural. Maksud saya badan otor ini kan badan lembaga negara. Jangan cara-cara kerjanya kayak perusahaan gitu loh, menggusur dulu, nanti kemudian masyarakat dihadapkan di pengadilan. Itu cara-cara Belanda itu, ya. Saya pikir ini kita mau membangun ibu kota peradaban bangsa, cara-cara membangunnya harus benar dari awal. Jangan hak-hak masyarakat kita yang duluan ada di situ untuk tujuan IKN menghalalkan segala cara. Ini yang harus dicari penyelesaiannya oleh badan otorita, sehingga nanti tidak menjadi duri dalam daging atau menjadi bibit-bibit masalah sosial di kemudian hari yang justru merugikan progres dari IKN itu sendiri. Itu ya saya pikir terkait masalah tanah, juga tadi masalah sosial, keterlibatan masyarakat dari awal, termasuk dalam sektor ekonomi, peluang kerja, ya. Apakah mereka sudah pernah gitu badan otorita mendata bekerja sama pemerintah daerah mana-mana sektor nelayan, sektor pertanian yang bisa kemudian hasil-hasilnya itu dibawa ke IKN, ya, untuk pekerja, untuk BUMN yang ada di sana. Saya pikir itu belum dilakukan, sehingga saran saya kepada badan otorita, ya, kawan-kawan BUMN agar memperhatikan masalah-masalah sosial, masalah-masalah yang kadang-kadang dilupakan gitu. Nanti sudah menjadi permasalahan meledak di lapangan, baru semua sadar bahwa sejak awal kita sudah menyia-nyiakan masyarakat yang ada di sekitar IKN. Ya, pengen tanya ke Bung Irwan nih, saran dan pandangan saya ini Bung Irwan ya. Saya setuju bahwa SDM di badan otorita itu harus berstandar tinggi. Tapi bagaimanapun tetap mitigasi sosial itu harus diperhatikan. Tetap harus memberikan kuota, ya, kalau bahasanya tetap harus mengakomodasi masyarakat lokal dengan standar bisa sama, bisa diturunkan sebagai bagian dari akomodasi itu. Ya. Karena kaitannya dengan ini lagi ramai di masyarakat kayak rekrutmen tenaga pegawai, ya, pegawai non PNS gitu, ya, di otorita dengan standar yang sangat tinggi. Kemudian harus TOEFL-nya 500 dan orang tahu TOEFL 500 itu S3 itu doktor itu kan. Bahkan S2 saja 425 kalau nggak salah Unmul gitu kan. Kemudian akreditasi yang harus A gitu kan, sudah pasti. Lulusan perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Timur bahkan regional itu dia untuk masuk dalam lolos administrasi saja sudah gagal itu. Kalau saya berpendapat, Bang Irwan, mesti ada kuota yang diberikan kepada masyarakat Kaltim sebagai tuan rumah gitu. Kalau Bang Irwan gimana? Ya, justru yang saya khawatirkan dulu bagaimana kemudian lobby-lobby bergening pemerintah daerah
baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota pada saat rancangan undang-undang IKN dan peraturan terkait badan otorita ini dibentuk. Karena sekarang mulai terlihat ya, itu kan standarisasi penerimaan itu kan standar klasik ya, meninggikan persyarat sehingga ya banyak saudara-saudara kita ya, kawan-kawan kita yang sumber daya manusia lokal ini nggak masuk spesifikasinya. Sementara sebenarnya tugas negara lah yang membuat mereka menjadi sesuai standar itu gitu. Jadi itu yang kemudian terjadi sekarang ini, tetapi saya pikir belum terlambat, harus segera ada kuota terhadap sumber daya manusia lokal, tetapi di sisi lain baik non skill ya maupun yang skill, tetapi jangan disamakan dong ya klasifikasi dengan standar dari luar, karena profesionalisme penting dan sumber daya manusia lokal juga bisa diberi pelatihan kompetensi menjadi profesional. Tetapi kalau ketidakadilan yang terjadi itu masalah yang sangat besar di kemudian hari yang akan berkepanjangan dan sangat susah akan diselesaikan karena tumbuhnya rasa ketidakadilan di masyarakat itu. Baik Bang Irwan, terakhir ini mungkin saya rasanya pernah dengar dari Bung Irwan agak keras ini menganalisa kaitannya dengan revisi undang-undang IKN. Apa ada sisi apa yang kalau menurut Bung Irwan ada yang kurang ke revisi undang-undang IKN itu? Ya, jadi kita udah bilang di waktu kami mendukung di awal itu dengan catatan kritis. Dan kita berharap waktu itu jangan buru-buru karena kita ingin memasukkan kepentingan strategis, isu politik, isu sosial, isu sumber daya manusia lokal di undang-undang itu. Nah, revisi ini perlu juga diwaspadai. Ya, untuk kemudian kesempurnaan undang-undang itu, tapi bisa saja memasukkan beberapa kepentingan yang menghilangkan, makin mengikis hak-hak masyarakat Kaltim, juga hak-hak pemerintahan daerah. Ya, kewenangan-kewenangan daerah. Nah, kita sekarang lihat keterlibatan pemerintah daerah baik provinsi sama kabupaten apa? Ini kan pemerintahan kabupaten nonton. Iya, itu yang saya dengar juga, yang saya banyak dengar Bung Irwan. Nonton situ baik potensi ekonominya maupun juga sosial dan lain-lainnya nggak terlibat. Padahal mereka yang punya wilayah, ya, mereka yang punya masyarakat. Ya, saya pikir kalaupun revisi dilakukan ya fokus pada mengembalikan hak-hak kearifan lokal masyarakat Kaltim, dalam hal ini kabupaten kota penyangga IKN ini sebelumnya, dan juga memasukkan kepentingan generasi muda, dalam hal ini pelajar mahasiswa di Kaltim, sehingga termasuk juga di unsur pemerintahannya ya, sehingga mereka punya positioning dan keterlibatan yang strategis di IKN, bukan hanya pelengkap atau pengobat kekecewaan aja, tetapi benar-benar, karena saya yakin potensi generasi muda Kaltim ini mereka yang lebih tahu, masyarakat di sini lebih tahu karakteristik wilayah Kaltim, sehingga keterlibatan mereka juga harus lebih optimal lagi dibanding yang sekarang ini gitu. Saya banyak diskusi Bung Irwan dengan teman-teman riset ya, sosiolog. Problem utama di IKN itu ya, yang kajiannya sangat lemah itu kaitannya dengan persoalan mitigasi sosial. Ya, Bung Irwan setuju ya? Setuju. Ini terlihat kok di lapangan ya, bagaimana mereka tidak ada sosialisasi yang masif ya, kemudian cara-cara pengambil pembebasannya itu masih cara-cara seperti perusahaan ya, tabrak dulu, nanti masyarakat dihadapkan di pengadilan ya, tanpa ada sebenarnya sosialisasi yang baik, kemudian harga juga semaunya. Nah, ini sebenarnya yang bibit-bibit konflik di kemudian hari, ketidakadilan ini yang kemudian susah disembuhkan.
Saya pikir rasa ketidakadilan ini sangat berbahaya ya, jangan dianggap kecil karena itu nanti membuat traumatik terhadap masyarakat kita, tidak percaya pada pemerintah dan lain-lainnya yang membuat pada saat pemerintah ingin IKN ini terwujud, justru hambatan-hambatannya adalah masalah sosial yang paling banyak gitu. Closing terakhir Pak Bung Irwan untuk masyarakat Kaltim. Ya, saya pikir masyarakat Kaltim terus semangat bahwa saat ini kita punya IKN, tetapi kita juga harus terus bersikap kritis terhadap pemerintah karena percayalah bahwa pembangunan IKN yang keliru justru akan membuat kesenjangan baru, ketidakadilan baru, ya, yang makin menjauhkan masyarakat Kaltim dari keadilan dan juga kesejahteraan. Jadi tetap kita dukung IKN, tapi tetap harus kritis. Siap, luar biasa Bung Irwan. Nah, ini saya seneng nih kalau ada jiwa oposan begini nih. Ya. Segala sesuatu yang kurang baik memang layak dikritisi lah. Itu memang tugas civil society ya. Sahabat Kaltim Pos. Sahabat Kaltim Pos, demikian perbincangan kita dengan Bung Irwan, anggota Komisi 5 DPR RI. Saya kira menarik sekali dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana outlook infrastruktur Kaltim ke depan seiring dengan pemindahan ibu kota negara. Tadi beliau sudah menyampaikan bahwa aksesibilitas infrastruktur di Kaltim insya Allah nanti akan semakin membaik, itu sudah teranggarkan di 2024, bahkan di kawasan perbatasan juga nanti sudah nyambung, sudah terkoneksi, dan apa yang selama ini menjadi problem infrastruktur di Kalimantan, saya kira ini bagian dari perjuangannya Bung Irwan nih di Komisi 5 yang membidang infrastruktur. Jadi suara harapan dari masyarakat Kaltim sudah sampai ke pemerintah, dan mudah-mudahan IKN memberikan berkah bagi Kaltim, pemerataan, kemudian kesejahteraan yang berkeadilan juga akan kita rasakan oleh masyarakat Kaltim, bukan hanya masyarakat Kaltim tetapi masyarakat regional Kalimantan Tengah dan Indonesia Timur yang selama ini merasa terpinggirkan. Terpinggirkan. Baik sahabat KP, demikian Kaltim Pos Talk Show pada sore hari ini. Terima kasih Bung Irwan sudah berkunjung ke Gedung Biru. Mudah-mudahan seperti saya sampaikan tadi, siapapun yang sudah datang ke Gedung Biru, insya Allah nanti karirnya itu melompat naik. Amin. Demikian sahabat KP, saya Ajit Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.